Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah, ada beberapa keutamaan kita menjaga wudhu, atau dalam bahasa lain disebutkan dalam bahasa Arab dawamul wudhu, menjaga wudhu. Keistimewaan yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma." Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berwudu atau orang mukmin berwudu kemudian membasuh mukanya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota mukanya itu akan gugur bersama tetesan air wudu. Dosa matanya, dosa hidungnya, dosa mulutnya, ya mungkin matanya pernah melihat aurat orang lain, mungkin hidungnya pernah mencium bau-bau yang kita menimbulkan perkataan tidak baik. Dengan berwudu akan gugur dosa-dosa yang kita laksanakan itu. Fa'idha qasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kanat batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Apabila dia sedang membasuh kedua tangannya, maka gugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Mungkin dia pernah mengambil yang sifatnya kecil, pernah menyakiti orang dengan tangannya, mencubit orang dengan tangannya. Dosa kecil semacam itu akan gugur dengan dia membasuh tangannya ketika berwudu. Ya, dengan berwudu. Dilanjutkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW, "Fa'idha ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a qadri akhiril ma'." Apabila dia sedang membasuh kedua kakinya, maka gugurlah dosa-dosanya ketika dia membasuh kakinya, yang dilakukan oleh kakinya pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, pernah menginjak sehingga menyakiti orang, pernah menendang barang-barang orang yang sifatnya itu adalah dosa kecil, maka ketika berwudu membasuh kakinya, dosa-dosa kakinya akan digugurkan dengan air wudu dan dengan tetesan akhir air wudu yang kita basuhkan ke kaki kita. Keutamaan yang kedua orang yang menjaga wudu adalah akan mendapatkan cahaya dan tanda yang istimewa di hari akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil oleh Allah pada hari kiamat karena nampak cahaya-cahaya bekas air wudhu yang dia lakukan di alam dunia ini. Orang yang selalu menjaga wudhu akan terlihat mukanya bercahaya dan mendapatkan keistimewaan, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, mendapatkan tanda yang bersinar karena bekas air wudhu yang dilakukan di alam dunia. Gurran muhajjalin, berseri-seri wajahnya dari tetesan bekas air wudhu. Yang ketiga, keutamaan dari menjaga wudhu adalah orang itu akan meninggal dalam keadaan suci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man bata tahiron
bata fi syi'arihi malakun Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran, rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia berada dalam doa malaikat. Malaikat mendoakan, ya Allah, ampunilah hambamu ini, ampunilah hambamu si fulan, karena dia tidur dalam keadaan suci, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Maka jika dia mengakhiri hidupnya, mereka itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Orang yang menjaga wudu sampai menjelang tidurnya dijaga oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Keutamaan yang keempat, orang yang menjaga wudu adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatmu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Nabi bersabda, sempurnakan wudu'mu, jagalah wudu'mu. Dalam keadaan kamu tidak suka tetap berwudu, maka kau akan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Rawahul Muslim. Dan yang kelima, orang yang menjaga wudunya adalah akan dicintai oleh Allah. Jadilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menjaga kesucian. Dalam hal ini adalah orang yang menjaga wudu. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga wudunya. Begitu kita wudu, nanti batal wudu kembali, batal wudu kembali, batal wudu kembali. Sehingga selama dia dalam keadaan terjaga, tidak tidur, dia selalu dalam keadaan suci, berwudu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 manfaat orang-orang yang menjaga wudu. Insya Allah mudah kita lakukan dan sangat besar faedahnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.